Salam pembelajar. Halo adik, ketemu lagi dengan Prof Hadi di sini dengan Kak Purnama. Di video kali ini kita akan membahas tentang cahaya dan alat optik. Nah, kali ini kita akan latihan soal nih sebanyak 5 buah. Tanpa basa-basi, yuk langsung aja kita mulai dengan soal yang pertama. Nah, kita mulai dengan soal yang nomor 1 ya. Pemantulan baur terjadi pada A. Permukaan rata, B. Permukaan halus, C. Benda bening, atau D. Di permukaan tidak rata. Kira-kira apa nih jawabannya? Oke, nah kalau yang benar adalah D. Oke, jadi jawabannya D. Kenapa? Permukaan tidak rata. Jadi permukaan baur itu adalah suatu kejadian di mana sinar yang datang dengan arah yang sama, kemudian dipantulkan oleh suatu permukaan, di mana pantulannya itu arahnya acak. Ya, ada yang ke atas, ada yang agak ke samping, cuma sudutnya misalnya 30 derajat dari garis normalnya 45 derajat, 60 derajat. Jadi kalau bisa kakak gambarin nih di sini, oke. Nah, jadi kayak gini nih. Nah, ada sinar datang, arahnya sama, ya. Oke. Nah, tapi pantulannya beda. Ini arahnya ke sini, ini arahnya agak lebih samping, ini arahnya lebih tajam. Tuh, lihat. Oke. Nah, arah datangnya sama. Arah datangnya sama. Tapi karena permukaannya tidak rata, sehingga pantulannya itu acak dia. Nah, bandingkan dengan kalau permukaannya rata. Sorry nih ya. Hapus dulu tempat lain aja ya nih ya. Nah, kalau dia rata, maka nah, ketika permukaannya rata, pantulannya akan sama arahnya kayak gitu. Oke. Ya. Nah, jadi sudut yang dibentuk itu akan sama dia. Oke. Itu yang nomor 1 dulu ya. Oke, kita lanjut sekarang ke nomor 2. Oke. Nah, perhatikan gambar pemantulan cahaya berikut. Besar sudut P, berarti yang ini ya. Nih, itu adalah 55 derajat. Oke, maka besarnya sudut datang dan sudut pantul adalah, tentu yang dimaksud adalah sudut datang cahaya dan sudut pantul cahaya. Nah, ini ada pilihannya, kira-kira yang mana nih? Ya udah, tentunya kalian harus tahu dulu sudut datang dan sudut pantul itu yang mana. Sudut datang adalah sudut yang diapit antara garis sinar datang, jadi kalau gambar ini yang ini berarti ya, garis sinar datang yang ini dengan garis normal. Yang ini garis normal nih. Ya, yang ini garis normal. Kemudian ini adalah ya berarti yang ini ya. Nah, kita simbolkan dengan I, lalu yang ini sudut pantulnya. Nih, kita simbolkan dengan R. Sudut pantul adalah sudut yang diapit antara garis sinar pantul dengan garis normal. Ya, berarti kita tinggal cari berapa I dan sesuai hukum pemantulan cahaya ya, di mana salah satu bunyinya adalah syaratnya atau ketentuannya I itu sama dengan R. Jadi ketika kita dapat I, maka kita akan dapat R. Ya udah kita cari, berarti dari informasi yang ada kita bisa cari I dulu dari P. Nah, bagaimana caranya mencari I dari P? Nah, kalian lihat antara bidang pemantul dengan garis normal itu kan membentuk sudut berapa? Siku-siku. Ya, siku-siku. Itu 90 derajat. Jadi 90 derajat ini dibentuk oleh sudut P ditambah sudut I. Sehingga kita akan dapatkan ya I itu sendiri ya, jadi bawa ke sini aja P-nya min jadinya, sehingga I sama dengan 90 derajat dikurang P. Langsung kita substitusi 90 derajat dikurang 55 derajat. Sehingga kita dapatkan sudut I-nya itu adalah, ya benar, 90 kurang 55 berapa? 35 derajat. Nah, karena I itu sama dengan 35 derajat, maka R itu kan sama dengan I. Maka R itu juga sama dengan 35 derajat. Sehingga jawaban yang benar adalah ini ya. Oke, ini harusnya isi derajat-derajat semua nih ya. Jadi jawabannya yang benar adalah C.
Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang nomor 3 ya. Oke, di sini ada sebuah soal. Sebuah benda diletakkan 25 cm di depan cermin cekung. Jika jari-jari cermin cekung ya 10 cm, perbesaran benda yang terjadi adalah, nah, oke, ini ada beberapa pilihannya. Yang A 0,25 kali, B 0,5, 0,75, 2. Oke, kita mulai aja bahasnya ya. Dari yang diketahui dulu deh, oke. Nah, diketahui ini benda diletakkan 25 cm. Berarti itu apa deh? Ya, itu adalah S ya. Jarak benda ya. 25 cm. Lalu ada di depan cermin cekung ya. Lalu jari-jarinya nih. Jari-jari berarti kan R tuh. Itu 10 cm. Nah, kita bisa tahu dong berapa fokusnya. Fokusnya kan setengah dari jari-jari ya. Sehingga fokusnya sama dengan 5 ya. 5 cm. Ini setengah dari 10. Fokus itu setengah jari-jari ya. Nah, yang ditanya itu adalah berapa perbesarannya. Perbesaran kan simbolnya M ya. Nah, oke. Yuk, kita langsung aja mulai bahas caranya ya. Oke. Nah, perbesaran itu bisa didapat dari dua cara ya. Dari perbandingan antara tinggi bayangan dengan tinggi benda, atau bisa dengan antara perbandingan jarak bayangan dengan jarak benda. Nah, dari soal ini yang mana kita pakai? Tentu yang ini ya. Oke. S aksen per S. Ini tanda mutlak ya. Jadi kalau nilainya nanti hasil bayangannya lah negatif, jadi positif. Misalnya hasil bayangannya itu min 3 cm, berarti itu di belakang cermin artinya. Di belakang cermin artinya. Nah, itu jadinya dipositifkan. Ya, ditanda mutlakan di sini. Ya, jadi kita nggak perlu hitungkan nilai negatifnya nanti. Nah, S aksen kita udah punya. Ini dia ya. S kita udah punya. Kita tinggal mencari S aksen. Nah, berarti kita cari S aksen dulu. S aksen dulu nih. Ya, yang dicari. Nah, kita bisa cari dengan cara persamaan 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Nah, oke. Ya, yang perlu saya sampaikan ke teman-teman juga. Jadi ini cermin cekung. Kalau cermin cekung itu nilainya positif. Ya, nilai fokusnya itu positif. Kenapa? Karena sifat dari cermin cekung ini mengumpulkan cahaya. Dan juga fokus dan juga jari-jarinya itu ada di depan cermin. Sehingga nilainya positif. Jadi kita dapatkan nilainya di sini. Kita masukkan F-nya. F-nya itu kan 5 ya. 5 cm. Jadi 5. Jangan min 5. 5 segini ya. Jadi 1/5 sama dengan 1/S-nya berapa? S-nya 25 ditambah 1/S aksen. Maka kita langsung aja kita bisa cari S aksennya. Maka 1/S aksen sama dengan 1/5 dikurang 1/25. Paham kan ya? Ini 1/25-nya dibawa ke kiri. Ya. Nah, sehingga kita bisa selesaikan persamaannya ini. Mendapatkan 1/S aksen sama penyebut. Jadinya, oke, kita dapatkan 25 ya. 25. Jadinya kita dapatkan ini 1 kali 5, 5 kurang 1. Jadi hasilnya 4/25. Ini belum selesai. Ini 1/S aksen. Yang ditanyakan S aksennya. Sehingga S aksennya, sorry ya, S aksennya sama dengan 25/4 cm. Ya, ini baru S aksennya. Kita langsung cari pembesarannya. Sehingga S aksen per S. Kita masukkan jadinya 25/4 per S-nya berapa? S-nya 25 ya. 25. Nah, ini kita bisa selesaikan nih. Kita akhirnya akan dapat, nih kita selesaikan 25/4. Pernya yang utama ini kita jadiin bagi 25. Jadinya kan 25/4
4 kali 1/25. Ini tinggal coret-coret. Hasilnya 1/4. 1/4 itu langsung aja Pak ambil kalkulator. Berapa hasilnya? 1/4. Hasilnya berapa teman-teman? 0,25 kali. Nah, inilah hasilnya. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, itu dia. Nah, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Nah, teman-teman bisa perhatikan, berikut ini penggunaan cermin cekung. Nah, kecuali, di mana nih? Penggunaan cermin cekung, berarti yang bukan alat atau fenomena yang tidak menggunakan cermin cekung ya. Berarti yang tidak menggunakan cermin cekung. Oke, yang A nih, pengumpul cahaya. Ya udah, ini kata kuncinya pengumpul. Jadi kalau cermin cekung kan sifatnya mengumpulkan, ya. Cermin cekung nih ya, dia mengumpulkan cahaya. Ngumpul semuanya cahayanya, ya, di fokusnya. Jadi kalau ada kata pengumpul bener dah nih. Ini benar. Ini ada lagi benar pengumpul. Yang D coba kita lihat. Pemantul pada lampu sorot atau senter. Ini berarti tahu lampu sorot mana ya? Jadi dia ada pemantulnya tuh. Atau enggak di tempat-tempat foto biasanya ya. Kan kayak ini nih. Nah, ini dia. Ini lampunya. Ya. Ya, memancarkan cahaya dia. Maka sinarnya ya dipantulkan dengan cermin cekung. Berarti yang D juga benar. Berarti yang bukan mana? B, kaca spion. Kenapa? Karena kaca spion yang ada di kendaraan bermotor kita itu, ya, itu dia menggunakan cermin cembung, ya, sehingga dia bisa menghasilkan bayangan. Biasanya ada di belakang kita truk itu bisa muat kelihatan di cermin spion kita, ya, karena dia cermin cembung ya. Cermin cembung itu sendiri kan dia menghasilkan bayangan yang sifatnya, ya, sifat bayangan dari cermin cembung. Oke. Itu kan maya, tegak, diperkecil. Ya. Jadi itulah sifat bayangan yang dihasilkan dari cermin cembung. Ya, nggak kebayang dong kalau misalnya kaca spion kita dibuat dari cermin cekung. Ya otomatis kemungkinan besar truk yang kita lihat dari belakang itu dia terbalik ke posisinya. Ya, pasirnya harusnya ada di atas, ya, malah jadi di bawah. Bannya harusnya di bawah, jadinya di atas kayak gitu. Oke. Itu dia untuk soal nomor 4 ya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 5 nih. Oke. Sebuah botol milik Pak Joko, ya, diletakkan 30 cm di depan cermin cekung. Ya, ini kata kuncinya cekung. Yang mempunyai fokus 10 cm. Jarak bayangan yang dihasilkan oleh botol milik Pak Joko. Jadi yang ditanya jarak bayangan ya. Jadi kita langsung aja coba kerjakan. Ya. Oke, diketahui dulu deh. Nah, milik Pak Joko. Jadi bendanya ya. Itu 30 cm. Di depan cermin cekung. Cermin cekung berarti nilai fokusnya akan positif. Seperti yang kayak tadi ya, soal yang tadi. Jadi punya fokus 10 cm. Udah langsung fokusnya dikasih tahu ya. Jadi 10 cm. 10 cm. Jarak bayangannya berarti yang ditanya S aksen. Oke, yuk kita coba kerjain ya. Oke, jawab. Ya. Oke, langsung aja kita pakai persamaan yakni 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen. Langsung aja kita masukin nilai F dan S-nya. Sehingga kita dapat nanti S aksennya. Oke, langsung kita masukin berarti 1/10 sama dengan 1/S-nya adalah 30 ditambah 1/S aksen. Jadi kita bisa dapatkan, saya garisin dulu. Jadi kita dapetin teman-teman 1/S aksen sama dengan 1/10 dikurang 1/30. Oke. Nah, garisin dulu nih biar kelihatan rapi nih.
Nah, jadi kita langsung bisa selesai nih. Ya, seper S aksen samain penyebut biasa. Jadi 30 ya. Oke, 30. Jadi ini 1 kali 3 jadinya 3 kurang 1. Dapatnya berarti 2/30. Sehingga kita dapetin seper S aksen sama dengan 30/2 berapa? Sorry. Seper aksennya kan 2 langsung ya, langsung aja ya, sorry. Jadi S aksennya tinggal dibalik. Berarti kan 30 dibagi 2. Sehingga kita dapetin S aksennya itu adalah 15 cm. Nah, itu dia. Oke. Mudah kan? Harus mudah. Kalau sudah biasa, terus saya latih, oke? Nah, berarti jawabannya yang mana nih? B, oke?